Perkenalkan, nama saya Subhati Wairanja. Saya akan membahas tentang studi kasus bagaimana cara membuat kalkulator penjumlahan dengan hasilnya itu akan disampaikan di visual display. Pertama yang saya buat adalah membuat instruksi JMP, artinya jump start. Ini sebenarnya tidak perlu ya, karena tidak ada instruksi yang dilompati. Tapi jika kita membuat instruksi di sini, misalnya kita buat in00 ataupun in00 lagi. Nah, ini ada instruksi yang meminta meminta user untuk memasukkan nilainya gitu. Jadi jika kita buat ini setelah start dia akan dilempati, namun tidak terlalu perlu, tapi agar kita tahu fungsinya gitu apa. Nah, setelah kita buat jmp start, kita harus membuat alamat alamat instruksi start itu. Nah, start ini kita buat di sini. Kemudian kita buat in00, ini berfungsi untuk meminta input pertama dari user. Nah, misalnya kita run dulu sebentar. Nah, dia ini akan sampai di sini, in00. Dia meminta input. Nah, input yang tadi kita move atau yang tadi itu akan masuk ke register AL. Hex-nya disimpan di AL. Nah, ini kan hex-nya sudah berupa kode ASCII. Nah, kode ASCII ini kita simpan di memori A1. Kemudian kita A1 ini kita simpan di memori A1, kemudian register AL ini kita simpan lagi di channel agar tampilannya ada di tampilan angka pertama di kotak 0 atau di visual display bagian sini. Nah, setelah itu kita buat operannya, yaitu kita membuat move AL2B. Apa sih arti dari move AL2B? Nah, untuk 2B sendiri itu artinya kode heksadesimal untuk mewakili operan plus. Untuk tabel kebenarannya ada di sini dari ASCII karakter. Dan di sini dia. Nah, di bagian sini, nah, 2B itu heksadesimal yang menyimbolkan operan plus. Di bagian kolom ini. Setelah setelah kita buat, setelah kita buat, kita mengkonversinya menjadi apa? Mengkonversinya 2B ini atau tanda plus ini kita konversi ke AL, kita simpan ke AL, kita simpan di register AL. Dari register AL ini kita tampilkan di kotak C1. C1 ini yang di sini tadi ya. Jadi ini yang C0, C1, C2, C3, C4. Nanti ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 ataupun yang lainnya gitu. Kemudian kita buat lagi in00 untuk meminta input angka kedua yang akan dijumlahkan dengan angka pertama. Setelah itu in00 itu akan disimpan di register AL lagi, kita simpan di memori A3. Dari register AL yang menyimpan kode ASCII dari input kedua ini kita simpan di C2 agar ditampilkan nanti di visual display C2, yaitu C0, C1, C2 di bagian ini. Kemudian kita buat proses hitungnya, yaitu move CL A1. A1 yaitu yang ini. Nilai A1 kan tadi input pertama, kita simpan di CL. Kita konversi ke kode ASCII dengan ini membuat sub CL30. Ini artinya membuat nilai memori A1, yaitu tadi kode ASCII dari input pengguna, kita simpan ke CL. Kita konversi ke kode ASCII. Mohon maaf, kita konversi ke kode ASCII. Kemudian yang A3 yang menyimpan kode ASCII dari input kedua user atau pengguna, kita ubah lagi menjadi kode ASCII dan kita simpan di DL. Kemudian kita harus menjumlahkannya dengan perintah add atau jumlahkan. Ini kita harus membuatnya berurutan. Karena kita menyimpan A1 atau input pertama di CL dan A3 sebagai input kedua dari pengguna, kita simpan di DL. Kita harus menambahkannya secara berurutan, yaitu add CL dan DL dan bukan add DL CL. Itu akan merusak hasilnya nanti.
Nah, untuk menampilkan hasilnya kita membuat AL 3D. Apa sih arti dari move AL 3D ini? Yaitu menyimpan kode ASCII dari sama dengan. Untuk tabel kebenarannya ada di sini di di bagian di bagian 3D ya, di bagian 3D. Nah, di bagian ini. Ini 3D adalah hexadecimal kode ASCII yang mengartikan equals atau sama dengan. Terus kita konversi lagi ke kode ASCII-nya, lalu kita simpan di C3 agar ditampilkan di sini nantinya. Terus kita compile CLOA, yaitu nanti CL ini udah menyimpan hasil dari penjumlahan ADD CLDL. Nah, kita compile CLOA, yaitu apakah hasilnya nanti lebih dari 10. OA ini berisi 10 hexadecimal. Nah, jika hasilnya nanti kurang dari 10, kita gunakan instruksi JS satuan agar dia melompat ke alamat instruksi satuan. Namun, jika dia lebih dari 10, dia akan ngeskip ini perintah JS satuan ini dan langsung menuju ke sub. Ke sub CLOA. Artinya kita kurangi nilai CL dengan 10, kemudian kita ubah menjadi kode ASCII, kebasisannya menjadi kode ASCII, kemudian angka 1 itu kita simpan di memori register AL, kemudian kita tampilkan di C4. Kemudian sisa pengurangan tadi kita tampilkan di bagian C5. Nah, kita akan melompat ke instruksi down, yaitu mengakhiri semua program, ada instruksi end, dan melompati satuan ini karena dia hasilnya lebih dari 10. Namun jika ini terpenuhi, di mana apakah hasilnya lebih kecil dari 10, ini akan dilompati karena kita membuat instruksi JS satuan. Dan program yang akan dilanjutkan, instruksi yang dilakukan selanjutnya adalah JS satuan. Di mana JS satuan ini hasil dari penjumlahan tadi, yaitu ADD-CLDL ini yang disimpan di CL, diubah atau dikonversi menjadi kode ASCII, kemudian kita tampilkan ke Visual Display C4, kemudian kita kosongkan C5 atau kotak sebelahnya. Kemudian kita simpan di C5. Untuk demonstrasi sendiri dapat kita lakukan, misalnya kita membuat penjumlahan yang hasilnya cuma 1 digit atau 5 ditambah 4, hasilnya itu 9. Namun bagaimana jika hasilnya lebih dari 1 digit, misalnya 5 ditambah 5, hasilnya sama dengan 10. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kegagapan saya dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih.